Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran IPA ini kita mulai, pastikan kalian sudah berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, sudah mempersiapkan alat tulisnya, dan sudah melakukan presensi dengan mengirim foto diri kalian melalui WA grup Mapel IPA. Tujuan pembelajaran IPA hari ini menjelaskan prinsip teknologi ramah lingkungan dan aplikasinya dalam kehidupan. Yang kedua, menjelaskan teknologi tidak ramah lingkungan dan dampaknya. Baik anak-anak, silahkan kalian amati gambar berikut ini. Di sini ada gambar orang yang naik sepeda kayu. Kemudian ada juga gambar yang sebelah kanan ini adalah gambar kendaraan yang sedang macet. Berdasarkan gambar tersebut, Bu Ira punya dua pertanyaan. Yang pertama, alat transportasi apakah yang menyebabkan pencemaran udara? Yang kedua, mana kendaraan yang merupakan kendaraan ramah lingkungan dan kendaraan yang tidak ramah lingkungan? Jelaskan alasannya. Bu Ira rasa kalian bisa berpikir dari gambar yang sudah kalian amati, atau kalian juga bisa melihat di bukunya. Oke, kita bahas jawabannya. Yang pertama, yang menyebabkan pencemaran udara itu mobil yang berbahan bakar bensin, karena dari gambarnya tadi ada asapnya. Kemudian kendaraan yang ramah lingkungan itu sepeda, karena tidak menghasilkan asap. Sedangkan kendaraan yang tidak ramah lingkungan itu mobil yang berbahan bakar bensin, karena menghasilkan asap dan menimbulkan pencemaran udara. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas lebih jauh tentang prinsip teknologi ramah lingkungan dan aplikasinya dalam kehidupan. Pertama, kita bahas dulu pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan itu merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Tentunya tidak menimbulkan masalah pencemaran lingkungan. Yang kedua, aplikasi teknologi ramah lingkungan. Di sini ada berbagai bidang anak-anak, mulai dari bidang energi ada biofuel, biogas, sel surya, hidropower, dan lain-lain. Di bidang transportasi ada kendaraan hidrogen, mobil surya, dan mobil listrik. Di bidang lingkungan ada biopori, fitoremediasi, dan lain-lain. Di bidang industri ada biopulping dan biobag. Di bidang pertanian ada bioinsektisida, biofungisida, dan bioherbisida. Pada bidang energi contohnya sel surya atau solar cell. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, di situ ada gambar panel surya yang dimanfaatkan untuk menerangi jalan raya, untuk menyalakan lampu. Kemudian di sini ada solar cell pada rumah. Nah, di situ anak-anak, panel surya yang tampak pada kedua gambar tersebut, di situ kalian bisa melihat di sini ada panel surya yang kotak-kotak ini. Nah, yang kotak-kotak tersebut. Cara kerja sel surya itu, cahaya matahari mengenai panel surya menghasilkan emisi elektron, dihubungkan dengan sistem agar menghasilkan energi listrik. Energi listrik disimpan dalam baterai, di sini baterai, sehingga menghasilkan listrik untuk berbagai keperluan. Pada bidang transportasi, di situ ada mobil surya, ada mobil listrik, dan ada mobil berbahan bakar hidrogen. Di situ semuanya ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi atau pencemaran udara. Perilaku hemat energi dalam keseharian.
membudayakan bersepeda atau jalan kaki untuk melakukan kegiatan sehari-hari, mematikan kendaraan jika tidak digunakan, menggunakan pompa air listrik sekali waktu, menggunakan air secukupnya, mematikan lampu jika tidak diperlukan, membuat jadwal mencuci dan menyetrika pakaian secara teratur, menghindari kemacetan, memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi. Oke, sekarang kita bahas teknologi tidak ramah lingkungan dan dampaknya. Contohnya di sini adalah pengolahan minyak bumi. Nah, di sini menimbulkan polusi anak-anak, menimbulkan asap sehingga tidak ramah lingkungan. Begitu juga dengan industri pengolahan batu bara. Kemudian ada teknologi yang memanfaatkan bahan bakar fosil seperti mobil yang menggunakan bensin, menghasilkan asap yang mengandung gas SO2 dan NO2. Ada juga di sini yang memanfaatkan bahan kimia seperti penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak. Di sini tentunya berbahaya, tidak ramah lingkungan. Baik, sekarang kita pada contoh soal 1, bisa kalian simak. Di situ ada diagram tentang penggunaan sumber energi tak terbarukan. Ada minyak bumi yang warna biru, gas bumi merah, batu bara yang hijau. Berdasarkan diagram di samping, penggunaan sumber energi yang memiliki peluang dapat menyebabkan pencemaran udara terbesar adalah yang A minyak bumi, B gas bumi, C batu bara, D minyak bumi dan gas bumi. Mana jawabannya? Baik anak-anak, jawabannya adalah yang B, batu bara. Kenapa batu bara? Karena penggunaannya 2.500.000 barel per hari, paling banyak, sehingga menyebabkan pencemaran udara terbesar batu bara itu. Contoh soal yang kedua, di situ ada infografis, bisa kalian amati atau dibaca. Berdasarkan infografis, tentukan setiap pernyataan berikut benar atau salah. Pernyataan pertama, energi hidrogen ramah lingkungan karena hasil pembakaran hidrogen berupa uap air dan panas tidak berdampak negatif terhadap alam. Benar atau salah? Oke, jawabnya adalah benar. Kalian bisa melihat dari poin pertama ini. Pernyataan yang kedua, energi hidrogen mudah diperoleh karena bahan baku hidrogen berasal dari senyawa karbon. Benar atau salah? Oke, jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena hidrogen itu berasal dari senyawa hidrokarbon, bukan senyawa karbon. Itu tadi anak-anak materi yang bisa Bu Ira sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.